Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji video UKIN PPG ya guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rusdina Nursafitri. Asal saya dari Kota Banjarmasin dan saat ini saya menjadi mahasiswa PPG Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 256100219479 di LPTK Universitas Palangkaraya. Saya akan melakukan uji kinerja, yaitu pembuatan video bimbingan klasikal dengan materi Stop Bullying pada kelas 10 SMA Negeri 2 Banjarmasin. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Oke, hari ini bertemu dengan Ibu Guru BK dari SMA Negeri 2 Banjarmasin karena kita sebelumnya belum pernah melaksanakan bimbingan klasikal. Pernah belum? Belum. Nah, belum pernah ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal selama 1 jam pelajaran bersama Ibu. Oke, sebelum kita melaksanakan layanan bimbingan klasikal lebih lanjut, boleh Ibu minta 1 orang untuk ke depan memimpin membaca doa. Silahkan Dapa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik. Terima kasih, Dapa. Sebelumnya, Ibu mau absen terlebih dahulu. Jadi, silakan nanti saat Ibu absen, kalian bisa sebutkan perasaan kalian bagaimana hari ini. Apakah senang, atau sedih, atau galau. Nah, nanti silahkan ungkapkan ya saat Ibu absen. Oke. Aisar Atila Bilpakih. Hadir. Alia Rizky Febria. Hadir. Anissa Nur Prilianawati. Senang. Oke. Syaira Nur Izzati. Senang. Sausan Ulpa. Oh, bahagia. Syaira Desmara Rizka. Senang. Oke, lengkap ya kita hari ini. Nah, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal atau layanan klasikal yang mana Ibu akan membahas topiknya tentang bullying. Nah, kira-kira pasti kalian sudah sangat sering mendengar tentang kata bullying ya. Tapi Ibu ingin mengetahui kira-kira kalian apa sih? Pikiran kalian apa sih ketika mendengar kata bullying? Oke, Ibu minta 1 orang untuk menjelaskan. Silakan Padil. Kata bullying menurut kamu apa? Menurut ulun, bullying itu artinya kayak merendahkan orang lain secara berkelanjutan atau terus-menerus. Betul, merendahkan orang lain secara terus-menerus atau berkelanjutan. Kemudian Ibu minta 1 orang lagi. Silahkan, Aska. Kalau menurut ulun, Ibu, bullying itu seperti menghina, ngejek orang lain, entah itu fisiknya ataupun masalahnya yang lain-lain. Menghina secara fisik maupun verbal.
ya, yang menyakiti hati seseorang. Betul. Oke, kenapa kita melaksanakan layanan klasikal hari ini? Karena agar kita lebih mengetahui bullying itu seperti apa sih. Nah, ternyata bullying itu seperti ini loh. Dan ternyata tanpa kita sadari, kita pernah juga melakukan hal tersebut. Bagaimana caranya agar kita mencegah tidak akan terjadi lagi perilaku bullying ini. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan kita layanan hari ini adalah ketika kita melihat ada orang lain yang menjadi korban bullying atau malah kita sendiri yang menjadi korban bullying, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita juga jadi mengetahui ternyata bullying itu ada beberapa jenis dan macamnya, serta kita juga mengetahui kenapa sih bullying dapat terjadi dan bagaimana dampaknya dari sisi korban maupun dari sisi pelaku. Ya, pelaku itu yang membuli, korban itu yang dibully. Oke, untuk langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini, nanti kita akan membuat kelompok. Nah, kelompoknya ada satu kelompok itu sekitar 4 orang. Jadi nanti Ibu akan membagikan 5 kelompok. Kemudian nanti kita akan menonton video. Nah, dari kita menonton video itu nanti Ibu juga akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti silahkan kalian isi sesuai apa yang kalian amati dari video yang Ibu tampilkan. Kemudian kalian juga akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian tadi dengan menunjuk 1 orang perwakilan dari kelompok kalian untuk maju ke depan. Ya. Lalu kita setelah melakukan presentasi nanti akan ada 1 kelompok mungkin yang menanggapi dari teman-teman kita yang maju. Nah, setelah itu lalu kita mengisi Google Form. Google Form ini adalah umpan balik atau evaluasi hasil dari apa yang kita laksanakan hari ini. Nanti Ibu kasihkan barcode, silahkan kalian untuk men-scan barcode yang ada di depan. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Nah, sebelum itu pernah nggak ya kita merasa kita hanya ingin bercanda, tapi ternyata apa yang kita sampaikan ke teman kita itu malah menyakiti hatinya. Pernah tidak? Pasti pernah ya, pasti pernah. Nah, bukannya kita dengan sadar, maksudnya kita hanya bercanda, tapi ada beberapa orang yang mungkin merasa, oh ternyata aku seperti ini loh. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Ibu ingin mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu. Oke, ice breaking agar kita semuanya pemanasan ya, agar kita fokus karena harinya udah siang. Ya, sekarang Ibu minta kalian untuk mendengarkan Ibu. Jadi nanti ketika Ibu bilang tepuk pagi, kalian bisa tepuk 1 kali ya. Misalkan seperti ini, tepuk pagi. Nah, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam tidak ada tepukan. Kira-kira dipahami? Oke, ya kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, berarti masih ada yang belum fokus. Oke, kita coba lagi ya, nggak apa-apa. Kita coba lagi ya. Tepuk sore, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke. Karena kita sudah pemanasan, sudah mulai fokus? Sudah. Masih ada yang ngantuk? Sudah, tidak ada lagi ya. Oke. Silahkan kita simak. Ini Ibu akan menampilkan sebuah PPT. Jadi kita akan membahas tentang arti bullying.
Boleh Ibu minta satu orang untuk membantu Ibu? Silahkan, Fadil, Ibu minta tolong untuk menyalakan LCD-nya. Nah, ini dia. Terima kasih ya Fadil ya. Oke, sekarang ini kenapa kita ingin membahas bullying? Karena sekarang sedang marak-maraknya kasus bullying ya. Di setiap sekolah itu pasti ada. Nah, presentasi ini ingin mengajak siswa mengenali bullying, dampaknya, serta cara mencegah dan melawannya ya. Kemudian, nah ini, karena kalian lebih sering mendengar kata bullying, mungkin kalian belum tahu artinya apa. Nah, artinya ini adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang. Betul kata Fadil tadi, berulang untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Benar kata Aska. Kemudian, bullying itu memiliki ciri. Yang pertama, pasti ada pelaku dan korban. Bullying tidak akan terjadi kalau hanya ada salah satu. Dan terjadinya itu berulang kali. Sehingga akan menimbulkan ketakutan atau rasa tertekan pada si korban. Nah, ini yang Ibu maksud jenis-jenis bullying. Jadi bullying itu ada 4 jenis. Yang pertama itu verbal. Benar kata teman-teman tadi, seperti mengejek, menghina, atau memberi julukan buruk yang menyakitkan. Contoh misalkan mengata-ngatain fisik, mengata-ngatain dengan menyebutkan nama orang tua. Nah, contohnya seperti itu. Untuk jenis bullying yang fisik itu seperti memukul, menendang, atau bahkan merusak barang orang lain. Yang ketiga, sosial. Nah, sosial ini mengucilkan, tidak mengajak bermain, atau membuat korban merasa sendiri. Yang terakhir, ini cyber. Nah, menyebarkan rumor, foto, atau pesan menghina di media sosial. Kira-kira kalian pernah nggak menemukan contoh kasus cyber? Pernah. Contohnya seperti apa? Fadil? Misal memfoto kawan dengan posisi yang buruk atau jelek, setelah itu disebarkan di medsos. Iya, contohnya seperti itu, memoto teman dengan posisi yang kurang bagus. Atau kalau yang sekarang itu sering tuh membuat gambar AI. Teman difoto terus dibuat jadi gambar AI, kemudian di-share di grup kelas. Nah, itu termasuk cyber jenis bullying. Itu ya kira-kira ya. Kemudian ciri-ciri korban biasanya itu sering menyendiri atau terlihat sedih. Kemudian prestasi menurun, takut datang ke sekolah, dan mengalami luka tanpa alasan yang jelas. Nah, jika kalian melihat ada teman kalian yang biasanya happy-happy aja, tiba-tiba dia menyendiri atau terlihat sedih, nah boleh kalian cari tahu, dekati dia, cari tahu kenapa dia bisa sedih, ya. Diperhatikan teman yang seperti itu, siapa tahu dia adalah salah satu korban bullying, ya. Menjadi jarang turun ke sekolah, kemudian juga prestasinya selama di kelas itu menurun, dan mengalami luka tanpa alasan yang jelas tadi. Lanjut. Nah, ini dampak dari bullying untuk korban. Nah, atau korban bullying ini adalah orang yang dibully ya. Nah, menurunnya rasa percaya diri, kemudian stres, depresi, dan trauma, lalu tidak bersemangat dalam belajar. Nah, biasanya pasti merasa tidak nyaman ya saat pembelajaran di kelas pun jadi terganggu. Kemudian bagi si pelaku biasanya menjadi terbiasa bersikap kasar karena dia sering membuli, otomatis apa? Akan terbawa, sikap kasarnya itu akan semakin keluar. Nah, tapi bagi pelaku, kalau teman-teman yang tahu atau teman-teman kelas mengetahui perilaku tersebut, maka pasti akan apa? Yang nomor 2, dijauhi teman. Oke, kalian mau nggak berteman sama orang yang membuli?
Kira-kira tidak mau ya, pasti tidak mau. Nah, kemudian kalau orang yang dibully itu tidak terima, selain dia bilang kepada orang tua atau bilang kepada guru bahwa dia menjadi korban bullying, maka orang yang membuli bisa berurusan dengan hukum. Mengapa sih bullying dapat terjadi? Nah, penyebab bullying yang pertama, seseorang itu jadi membuli kenapa? Karena ingin merasa berkuasa. Nih aku lebih hebat loh. Nah, maka dari itu dia jadi membuli orang lain. Kemudian bisa jadi pelaku ini sebelumnya melihat perilaku dari lingkungan sekitarnya. Ternyata dia mencontoh ada lingkungan sekitarnya yang juga melakukan bully. Nah, maka dari itu dia menjadi seorang pelaku bullying. Kemudian kurangnya empati terhadap perasaan orang lain, artinya dia tidak acuh aja gitu dengan perasaan teman yang dia bully. Lalu tidak adanya pengawasan dari orang dewasa atau orang tua, dan rendahnya kesadaran tentang dampak bullying ini. Nah, ini bagaimana sih cara mencegah bullying? Nah, yang pertama, bangunlah empati, belajar memahami dan menghargai perasaan orang lain. Makanya kita harus menghargai perasaan orang lain jika kita ingin dihargai, ya. Kemudian, nah ini, apa yang harus dilakukan jika kamu disakiti atau kamu yang menjadi korban bullying? Nah, intinya jangan pernah menyalahkan diri sendiri, ya. Ketika kalian dibully jangan menyalahkan diri sendiri. Kemudian yang kedua, ini ceritakan kepada guru, orang tua, atau orang yang kamu percaya. Makanya harus paling tidak kamu harus punya orang yang kamu percaya, minimal 1 orang. Nah, kalau kamu memiliki seseorang yang dapat kamu percaya, maka apapun yang kalian rasakan ketika kalian mendapatkan perilaku bullying atau perlakuan bullying, kalian bisa menceritakan ke orang yang kalian percaya. Peran siswa dalam menghentikan bullying. Ini pesan ibu, jadilah upstander bukan bystander. Artinya berani membela yang benar dan menolak untuk ikut-ikutan melakukan bullying. Karena siswa mempunyai peran penting dalam menciptakan suasana sekolah yang positif. Ibu akan memberikan tugas. Ini kalian secara berkelompok, ibu bagikan kelompoknya. Jadi satu kelompok itu ada 4 orang ya. Ibu bacakan dulu nama kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu ada Aska Saskia, Sausan Ulpah, Muhammad Hafiz, dan Muhammad Rafliansyah. Untuk kelompok 2 itu ada Davia Alipa, M. Adni Putra, Saira Nur Izati, dan Syaira Desmara. Kelompok 3 itu ada Fadil Muhammad, ada Bunga Celi Fitria, Putri Nabila Halim, dan Rasyadu Sidki. Oke, yang kelompok 4 ada Nur Syifa, Alia Rizky Febria, Aisar Atila, dan Muhammad Fadil. Yang terakhir kelompok 5 ada Aska, Sapa, Dapa Rizky, dan Nurheni serta Anissa. Oke, ini ibu bagikan dulu kelompoknya. Kelompok 1, ibu beri waktu sekitar 10 menit. Ini ibu tontonkan dulu videonya. Nah, ibu pegang, silahkan kalian lihat. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu memanggil diriku, memanggil dengan sebutan Satria Kulit Hitam, karena badanku keras dan kuku hitam. Nah, itu tadi videonya. Mohon maaf ya, karena ada kendala teknis, jadi ibu tampilkan seperti itu saja. Nah, silakan kalian isi LKPD-nya, ibu beri waktu 10 menit.
untuk mengerjakan. Silahkan. Ya. Apa nak? Oh boleh, boleh. Silahkan. Kalau nggak muat, silahkan di belakang ya. Tadi ada siswa yang namanya Rino, ya. Nah, Rino ini mengalami perundungan atau bullying. Dia menjadi korban bullying di sekolah. Kenapa bisa terjadi bullying? Kenapa Rino bisa menjadi korban bullying? Kira-kira kenapa? Dan jenis bullying yang terjadi pada di video itu kira-kira termasuk yang mana? Yang dibully itu membalas Bu, itu anggapannya termasuk kekerasan ya? Iya, kekerasan. Betul. Waktunya sekitar 2 menit lagi ya. Ya. Ada pertanyaan? Sipa, ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Oke, tadi videonya tentang Rino, namanya Rino. Dia terkena kasus bullying atau perundungan selama di sekolah. Nah, tadi ada beberapa hal yang dia rasakan karena diejek temannya. Nah, akhirnya itu membuat Rino menjadi tidak bersemangat lagi untuk belajar di kelas. Dia menjadi anak yang malas, dia menjadi anak yang cenderung menyendiri karena beberapa temannya tidak mau mengajak dia untuk berteman, seperti itu. Ya. Sudah? Oke. Karena teman kalian ada yang sudah, silahkan dipegang dulu masing-masing. Kita tunggu temannya. Nah ini silahkan yang dari kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Ibu minta 1 orang perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan. Aska. Sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya Aska Saskia, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil LKPD Stop Bullying yang sudah kami kerjakan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, setelah melihat video tentang bullying, apa pendapat kalian tentang video tersebut? Pendapat kami, rasa prihatin yang mendalam terhadap korban, perasaan marah dan tidak adil terhadap pelaku, serta kesadaran akan perlu tindakan tegas dan pencegahan yang efektif. Yang kedua, termasuk jenis bullying apa yang ada di dalam video, berikan alasannya. Jenis bullying yang ada di dalam video, ada 4 jenis bullying yang ada di dalam video. Yang pertama ada verbal, seperti yang dalam video tadi, verbalnya itu seperti mengata-ngatai korbannya itu ya. Terus yang kedua ada fisik. Fisik ini seperti membalas bullying dengan kekerasan. Kemudian ada sosial itu seperti dikucilkan ya tadi. Yeah. Kemudian ada cyber, menyebarkan rumor. Yang ketiga, mengapa kasus bullying dapat terjadi? Kasus bullying dapat terjadi karena adanya faktor dari lingkungan, diri sendiri, pergaulan, ataupun keluarga. Yang keempat, apakah dampak bullying? Dampak bullying bisa meliputi masalah kesehatan mental dan fisik, penurunan prestasi akademik, isolasi sosial, dan dampak perilaku bullying pada korban itu adanya rasa percaya dirinya yang menurun, kemudian stres, depresi, trauma, kemudian tidak semangat belajar. Untuk pelaku, dampak bullying pelaku itu terbiasa bersikap kasar, kemudian dijauhi teman dan berurusan dengan hukum. Dan bullying juga berdampak pada sekolah seperti citra sekolah yang menjadi buruk. Iya. Kemudian pertanyaan yang kelima, menurutmu apakah
pelaku bullying harus dihukum. Terus mengapa? Menurut kami, ya harus, karena pelaku bullying harus dihukum untuk mencegah perilaku tersebut, seperti meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dibuatnya. Iya. Kemudian yang keenam, ada pertanyaan yang terakhir. Jelaskan pendapat kalian bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah. Pendapat kami dengan cara melibatkan pendekatan terpadu yang mencakup tindakan pencegahan, respons saat terjadi bullying, dan dukungan bagi korban dan pelaku. Kita juga bisa melaporkannya kepada guru BK, wali kelas, dan juga guru kesiswaan. Betul. Terus kita apabila kita menemukan bullying ataupun penghinaan dimanapun, apapun bentuknya, apapun jenis bullyingnya, kita harus melaporkan bullyingnya kepada yang bersangkutan. Iya, betul. Baik, Itu terima saja kasih. dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus dulu. Ya, terima kasih ya Aska ya. Oke, untuk menanggapi dari presentasi kelompok 1, boleh Ibu minta satu orang, Fadil, yang menanggapi sedikit saja, mungkin tambahan ya, tambahan. Silahkan Fadil. Mungkin ini berupa saran aja Bu lah. Ya. Kan kita semua tahu kalau misalnya kebanyakan bullying itu terjadi di sekolah. Nah, mungkin menurut Ulun seharusnya pihak sekolah tuh kayak memberikan pengawasan atau perilaku lebih si bullying ini. Nah, di SMA 2 ini kan sudah bagus karena ada CCTV yang terus memantau. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya di daerah-daerah lain yang kesulitan untuk aksesnya, nah itu mungkin yang harus dapat perlakuan lebih dari gurunya, mungkin pengawasan yang lebih, atau mungkin sebuah program khusus untuk mengatasi si bullying ini. Oke. Iya, terima kasih Fadil. Intinya semua orang yang ada di sekolah ketika melihat terjadinya ada kasus bullying di sekitar kita harus ikut andil ya. Begitupun guru ataupun orang tua juga harus ikut berkolaborasi sehingga tidak ada lagi terjadinya kasus bullying di sekolah-sekolah. Oke, itu mungkin yang dapat Ibu simpulkan. Setelah ini Ibu kasihkan barcode. Nah ini silahkan kalian scan dan jawab ya. Ibu kasih waktu sekitar 2 menit. Nih, silahkan scan. Oke. Oh ya, dah. Ini ya, bisa. Oke, sudah. Ya, silahkan isi. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah bisa dibuka? Sudah. Oke. Kenapa Ibu kasihkan barcode ini? Karena agar apa yang kalian dapat, apa yang kalian terima bisa kalian isi di sana. Apakah kalian merasa materi ini penting ataupun bagaimana? Nah, silahkan nanti isi di situ ya. Yang lain sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, boleh kita sama-sama merefleksi, kita sama-sama menyimpulkan tentang bullying tadi. Kira-kira Fadil, apa yang sudah kita pelajari tadi tentang bullying, kemudian jenisnya, kemudian ada ciri-ciri dari perilaku bullying ya, apalagi dampaknya, Dampak terus cara mencegahnya. Dan pentingnya kolaborasi antara guru dan siswa. Yang pasti siswanya juga sangat berperan penting ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang kalian terima hari ini bisa bermanfaat dan semoga tidak ada lagi kasus bullying yang terjadi di sekitar kita. Semoga kita menjadi perilaku yang lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya.